Hai guys, pada suatu malam di Krusty Krab terlihat dua orang yaitu SpongeBob dan Squidward sedang berjalan pulang dalam kondisi yang sangat lelah. Kemudian baru saja beberapa meter, tiba-tiba Tuan Krab memberhentikan mereka sambil mengatakan bahwasannya besok kita akan menaiki kapal pesiar. Sontak SpongeBob yang sempat membayangkan langsung senang sampai-sampai matanya terbakar. Begitupun dengan Squidward yang malah berhalusinasi adanya angin laut di atas kapal. Ketika informasi telah dibicarakan oleh Tuan Krab, ia pun langsung pergi untuk pulang. Dan untuk keesokan harinya di sini terpantau Squid telah menuju ke pinggir pantai dengan menggunakan aksesoris lengkap. Begitu juga dengan SpongeBob yang mengenakan pelampung. Mereka yang berjalan ke arah Tuan Krab, SpongeBob pun sempat mencoba menanyakan bagaimana dengan kostumnya. Tapi tidak dengan Squidward, ia malah sibuk menanyakan di mana kapal pesiar yang akan kita naiki. Setelah itu mengejutkan, sang Tuan Krab malah menunjukkan sebuah kotak yang bergambarkan kapal pesiar. Hingga ketika dibuka barulah terlihat di mana kapal pesiar yang dimaksud masih dalam berbentuk Lego patahan yang belum dirakit. Ya, walaupun Squidward yang tertimpa sempat kesal dikarenakan ia harus bekerja keras untuk merakit kapal. Namun apa boleh buat, Squidward yang tak punya pilihan, akhirnya ia bersama SpongeBob menjalankan tugas dengan sedikit rautan wajah yang kesal. Di sini beruntung SpongeBob yang berhasil menemukan buku panduan, menjadikan dirinya senang dengan sedikit memberikan siksaan kepada Squidward. Akan tetapi setelah ia mencoba untuk mengambil alih kertas, hal yang tak diinginkan terjadi di mana buku panduan terbang diterpa angin yang berakhir terbang ke arah jalan hingga hancur mengenai baling-baling. Sang SpongeBob yang berusaha menenangkan Squidward akan kesalahannya, di mana ia mengatakan bahwa kita bisa membuat sebuah kapal pesiar tanpa buku panduan. Squidward yang mencoba mengikuti ide SpongeBob, dengan cepat ia menuju ke kotak Lego yang tak lain mengambil salah satu kepingan untuk dirakit. Tapi di sisi lain SpongeBob yang ternyata telah merakit terlebih dahulu membuat Squidward marah karena seharusnya kita harus merakit terlebih dahulu bagian bawahnya. Sontak dengan itu tiang yang baru ditegakkan tiba-tiba tumbang yang mengarah tepat ke Squidward sampai-sampai dirinya terbenam. Ya, walaupun beruntung sang SpongeBob sempat mencabut. Tak berapa lama setelah kejadian sial, di sini SpongeBob yang sangat bikin unik, ia malah menggelikkan bagian tengah papan yang menjadikan tertawa serta berakhir melengkung. Namun apa boleh buat, benda yang sudah membengkok tiba-tiba terpental sampai-sampai Squidward tertendang menjauh. Kemudian SpongeBob yang telah mengetahui caranya, dengan itu ia berhasil merakit sebagian kapal dengan keadaan sedikit miris di mana Squidward telah mendapati luka-luka di seluruh badan. Ya, walaupun keadaan tak cukup berakhir di situ, yang mana benda yang telah disusun lagi-lagi terpental kembali, serta Squidward yang melihat dengan sigap menghindar secepat mungkin. Dan kembali terjadi hal sial di mana ia terkena lemparan papan yang mengarah ke Tuan Krab. Selanjutnya, Krab yang terkejut tanpa rasa bersalah langsung memarahi Squid. Kenapa ia tak memulai merakit kapal pesiarnya? Dan ketika Squidward mengatakan bahwasannya dirinya mengalami kesulitan untuk membuat rangka, dengan cepat sang Tuan Krab menuju ke bagian kotak untuk menunjukkan bagian dasar rakitan. Hingga benar saja benda yang sangat kecil itu bisa berubah menjadi kerangka kapal, sampai-sampai SpongeBob tak sengaja menelan. Setelah hal tersebut, mereka berdua yang merasa ringan melakukan hal selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Squid mencoba memasang beberapa kepingan papan. Begitu juga dengan SpongeBob yang mencoba memaku bagian atas. Dalam hal yang dimaksud, SpongeBob ternyata sempat mengalami kesulitan di mana salah satu paku tak dapat masuk ke dalam. Hingga dengan kondisi itu, ia dengan sangat kuat ingin memukul paku kembali tanpa memikirkan Squidward berada di bawah. Kapal yang bergetar berkat hasil pukulan membuat Squid terkena imbasnya, yaitu dengan terlempar jauh. Dan tak cukup sekali, ia juga mengalami hal serupa ketika tertimpa salah satu benda dari atas.
Ya, walaupun dengan hal tersebut sang SpongeBob yang memandang tak merasa bersalah. Terlepas dari situasi itu, kembali Squid bekerja, yaitu seperti yang terlihat ia melanjutkan memukul paku SpongeBob dengan berakhir kembali tertimpa masalah. Squidward yang sudah sangat emosi, ia dengan sigap menarik sang SpongeBob yang berlanjut ia menatap secara marah. Namun bukannya hal itu menjadi hal baik, malah Squid lagi-lagi tertimpa benda dari atas sampai-sampai dirinya tenggelam. Kemudian beberapa saat setelah mereka mencoba merakit, di sini SpongeBob terpantau memanggil Squidward untuk menunjukkan hasil karya mereka. Ia yang mencoba memandang kapal yang telah dibuat, malah Tuan Crab menggeser kotak bergambar yang menjadikan kapal buatan SpongeBob terlihat begitu sangat aneh. Tapi di sini yang sangat mengejutkan ketika Tuan Crab melihat, ia malah ingin memberikan sedikit olesan cat yang hasil siraman pewarna itu membuahkan hasil di mana kapal yang sebelumnya terlihat aneh berakhir menjadi kapal pesiar yang sangat bagus. Setelah kapal sudah terpandang sempurna, SpongeBob dan Squidward berlanjut diperintahkan menarik kapal hingga ke pinggir pantai. Namun belum saja misi berhasil, tiba-tiba terlihat di depan ada sebuah ombak besar, sampai-sampai mereka tenggelam dan Tuan Crab selamat dengan kapal pesiarnya. Tapi di sini yang sangat bikin heran, di saat Crab menarik Squid untuk naik ke atas dan berlanjut duduk, ia malah menunjukkan sebuah bentangan layar yang bertuliskan Krusty Krab. Sang Squidward yang sempat kesal memandang hal yang dimaksud, dengan cepat dirinya diberikan meja kasir. Begitu pula dengan SpongeBob yang ternyata telah bersiap di belakang untuk memasak. Squidward yang tak menyangka kalau sebenarnya Tuan Crab hanya ingin membuat restoran di atas kapal. Tiba-tiba seorang pelanggan datang, yang tak lain orang itu adalah Patrick yang memesan Krabby Patty. Hingga ketika menu diberikan, Patrick pun melanjutkan berenang di pantai dengan cara terjatuh. Kemudian tak berapa lama setelahnya, kapal yang dikemudikan Tuan Crab berlayar perlahan ke depan, sambil SpongeBob menyajikan patty ke beberapa orang di pinggir laut. Seperti yang kalian lihat, ia bergantung pada tali kapal agar mudah memberikan santapan ke beberapa orang. Yang salah satunya ia juga sempat mengantarkan ke orang yang sedang bermain para layang. Namun sial, di detik itu juga SpongeBob tak sengaja memandang ke depan, di mana ada seorang Bubble Bass yang asik berdiam diri di perairan. Sontak SpongeBob yang memberikan peringatan kepada Tuan Crab. Dengan cepat ia pun membelokkan kemudi agar tidak mengenai kapal pesiar. Tapi apa boleh buat ketika Crab berusaha untuk membalikkan arah? Sial, kapal tak kunjung menghindar yang menjadikan SpongeBob panik karena melihat bagian bawah kapal telah mengenai bagian bokong Bubble Bass. Hingga bikin terkejut, kapal yang baru saja dibuat sobek dan air laut dengan sangat cepat masuk ke dalam. Tak cukup dengan itu, kapal yang dimaksud pun akhirnya tenggelam perlahan, sambil mereka bertiga yang berada di atas pasrah dengan apa yang terjadi. Ya, walaupun sang Bubble Bass di waktu yang sama sempat memesan sebuah Krabby Patty. Waktu-waktu pun berlalu dan kapal sudah seluruhnya tenggelam dari permukaan. Selanjutnya tibalah di Bikini Bottom yang sudah mulai sore. Terpantau di pinggir pantai masih ada beberapa orang sedang asik bermain. Tapi ketika mencoba melihat ke arah air laut, terlihat beberapa gelembung yang keluar, hingga kemudian kapal yang barusan saja tenggelam muncul kembali ke permukaan, yang sedang dipegang oleh seekor monster berwarna biru. Hai guys, pada kali ini terlihat suasana di Bikini Bottom, tampak beberapa anak camp sedang mengambil makanan di warung plankton. Namun di sini terjadi hal janggal di mana anak perkemahan yang telah mengambil makanan, mereka sangat tidak suka dengan menu makanan yang diberi. Dan itu tentu saja terjadi di mana kalian bisa lihat sendiri kalau makanan plankton memiliki karakter yang sedikit aneh. Dan dengan hal yang dimaksud sampai-sampai Larry memainkannya menjadi bola tenis. Kemudian sang plankton yang sempat berbicara mengapa masakannya tak kunjung disantap, pada akhirnya peserta camp yang mendengar dengan cepat membuang ke arah tong sampah. Akan tetapi ketika satu persatu dari mereka menjatuhkan makanan ke pembuangan,
Di sini plankton malah tersenyum, yang sontak saja ia meluncur ke bawah. Hingga rupanya setelah ditelusuri tong sampah tersebut, itu mengarah ke ruangan plankton yang berlanjut masuk ke panci, serta kembali memasak makanan yang dibuang. Selanjutnya dengan keahlian memasak, dirinya pun perlahan memasuki beberapa campuran yang kemudian diaduk. Di sisi lain ternyata hal yang dimaksud juga dialami oleh kawanan SpongeBob yang sangat bingung untuk memakan. Akan tetapi kesulitan tersebut langsung dibantah oleh Patrick, di mana ia dengan keras memaksa agar makanan di depan bisa masuk ke mulut. Namun di saat melahap, benda yang berwarna biru sempat berbicara, hingga tanpa berlama-lama sang bintang laut memakannya perlahan. Dan setelah itu Sandy yang heran mengapa makanan yang diberi seperti ini membuat dirinya sangat tidak percaya sambil menolehkan pandangan. Kemudian di saat yang sama kejadian unik terjadi. Patrick yang asik mengunyah dikejutkan dengan sebuah pangkal pohon yang mendekat. Ia yang berusaha melihat dan mendengar benda yang seperti ruangan rahasia menjadikan Patrick memanggil SpongeBob dan Sandy bahwasanya di dalam sini ada sebuah ruangan. Sontak Sandy yang mendengar tanpa banyak pergerakan langsung terjun ke dalam. Begitu juga dengan mereka berdua yang menyusul satu persatu. Dan setelah masuk, ternyata mereka keluar ke arah rumah Nerlin, yang pada saat itu ia mengatakan bahwa dirinya sedang membuka restoran. Sontak mereka bertiga yang melihatnya pun terkejut. Tak hanya hal tersebut, Nobby yang menjadi seorang pelayan langsung mengarahkan kawanan SpongeBob untuk duduk serta memilih menu makanan yang ada. Mereka yang berusaha memilih santapan di buku menu dan mengatakan kepada Nobby dengan sigap ia secepatnya pergi untuk mengambil. Tak terkecuali buku menu yang juga ikutan pergi. Hingga beberapa saat kemudian makanan yang telah datang menjadikan SpongeBob dan Patrick sangat senang, serta tanpa basa-basi melahap satu persatu, sampai-sampai gigi SpongeBob berubah menjadi tulang. Lain sisi dengan Sandy yang menyantap lewat kostum, hingga setelah selesai dirinya pun mengajak SpongeBob dan Patrick untuk pergi. Selanjutnya untuk keesokan hari, terpantau warung plankton begitu sepi, hingga yang bikin terkejut ketika baru saja plankton membuka pintu, terlihat tidak ada satupun orang yang berada di tempat. Berusaha membunyikan lonceng panggilan, namun sial lagi-lagi yang datang hanyalah rumput kering. Plankton yang tak tinggal diam, ia langsung mencari keberadaan beberapa anak camp dengan cara berteriak dan menunjukkan makanan andalannya. Akan tetapi di detik itu juga plankton tak sengaja memandang salah satu seseorang yang mengendap-endap untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian tanpa berlama-lama dirinya yang memiliki kesempatan dengan sigap membututi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja ketika telah sampai lokasi yang diinginkan, terlihat dengan jelas seluruh peserta camp dengan semangat menyantap makanan di warung Nerlin. Hingga Nobby yang sangat kewalahan melayani pesanan, serta Nerlin yang sama-sama sibuk. Sang plankton yang tak menyangka dengan apa yang terjadi, membuat dirinya ingin mencoba makanan. Seperti yang terlihat ia mengambil salah satu menu yang ketika dilahap mengejutkan ekspresi yang dikeluarkan sangat unik, di mana dengan kelezatan yang dimaksud sampai-sampai tubuhnya terbang ke atas. Selanjutnya setelah terbang pikiran jahat plankton pun muncul, di mana dirinya terjun ke bawah untuk masuk ke makanan milik Patrick. Dan setelah ditelusuri sang plankton mengganggu dengan cara memakan topping, sampai-sampai Patrick terheran dengan apa yang terjadi. Tapi apa boleh buat, Patrick yang memanggil Nobby untuk mengatasi masalah. Mengejutkan sang pelayan hanya memasukkan seekor kerang yang kemudian terpantau ada sesuatu yang dikejar. Hingga pada akhirnya plankton sangat panik berada di dalam. Dan setelah target berhasil ditangkap, plankton malah masih sanggup berusaha kabur ya walaupun sempat tertimpa beberapa masalah. Dan Patrick pun kembali menyantap dengan sangat senang. Di
Di sisi lain, plankton yang berhasil kabur membuat dirinya berusaha berpikir untuk mengatasi masalah. Dan setelah mendapatkan ide, rupanya plankton sempat memerintahkan beberapa siput untuk menyerang warung Nerlin. Dan itu dilakukan dengan cara paksaan, yaitu menyetrumkan listrik pada kalung. Beberapa kali setruman dilakukan, hal apes tiba-tiba terjadi di mana tombol pengendali tak mau berfungsi, yang berakhir plankton pun menjadi sasaran empuk di semak-semak. Dan setelah hal tersebut, plankton ternyata kembali lagi ke restoran Nerlin dengan cara menyamar sebagai makhluk bulu babi. Berusaha bersembunyi dan bersembunyi, beruntung dirinya pun berhasil masuk lewat jendela, serta naik ke atas untuk memantau resep yang digunakan. Namun yang sangat bikin terkejut di sini, di saat plankton menoleh untuk melihat Nerlin, malah hal buruk terlihat di mana secara diam-diam Nerlin membuat makanan dengan cara tidak higienis. Seperti yang kalian lihat, dirinya dengan santuy memasak menggunakan kaki dan menambahkan sedikit penguat rasa yang berasal dari kakinya sendiri. Sontak plankton yang melihat hal itu, dirinya langsung ingin muntah serta berlanjut keluar untuk memberitahu dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, bukan hanya plankton memberitahu saja, namun ia langsung memperlihatkan secara jelas, yaitu dengan menjebolkan dinding menggunakan laser. Kemudian disinilah hampir seluruh peserta camp terkejut bahwasannya makanan yang sangat lezat yang mereka santap ternyata dibuat dengan cara yang buruk, sampai-sampai salah satu dari mereka sangat menyesal telah memakannya. Dan tak cukup dengan hal itu, seluruh anak-anak perkemahan berakhir kabur, hingga yang hanya tersisa mereka bertiga, yaitu Nerlin, Nobby, dan plankton. Akan tetapi, plankton yang sempat senang karena caranya berhasil, malah ia tertimpa hal sial di mana Nerlin meminta dirinya untuk membayar seluruh tagihan makanan. Sang plankton yang sangat terkejut dengan adanya tagihan, akhirnya dengan tidak bisa membayar, tubuh plankton dijadikan alat pencuci piring yang terlihat sangat brutal dilakukan Nerlin.